materi selanjutnya tentang matematika SMP yang sangat menarik untuk dibahas adalah tentang pola bilangan, teman-teman. Di sini Kak Ida kasih tips dan triknya. Ya, teman-teman tidak perlu hafalin rumusnya, tapi fokus bagaimana menemukan angka-angka selanjutnya. Kita bisa mengenali polanya, kita bisa memprediksi, dan kita bisa mengeneralisasi pola susunan objek dan benda. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ya kita bahas materinya. Di sini contohnya, bisakah kamu menentukan pola berikutnya dari contoh kayak hidup punya tiga lingkaran, tiga kotak, tiga kotak, tiga lingkaran. Maka berikutnya adalah dua kotak, lalu tiga lingkaran lagi warna pink ya. Dan contoh berikutnya adalah angkanya 1, 2, 4, 8, 16, 32, dan 64. Kalau teman-teman lihat, itu semuanya adalah tentang angka selanjutnya itu dikali dua, teman-teman. Sebagaimana KD juga punya angka berikutnya adalah 27, 24, 21. Lihat deh, teman-teman mau menemukan angka selanjutnya itu mudah sekali, tinggal dikurang tiga aja ya teman-teman. Jadi fokus pola bilangan adalah bagaimana teman-teman bisa menentukan, memprediksi apakah selisihnya ditambah, dikurang, dibagi, ataupun dikali. Dan berkaitan dengan pola, kita akan menentukan rumus suku ke N-nya nih, teman-teman. Yang jadi problem atau masalah ya di teman-teman adalah seperti ini. Sebaik-baiknya teman-teman bisa lihat, kaidah yang pertama punya satu lingkaran, yang kedua tiga lingkaran, yang berikutnya ada 6, yang berikutnya ada 10 lingkaran, dan berikutnya ada 15. Teman-teman bisa lihat deh, dari satu gambar yang pertama ke gambar yang kedua itu selisihnya dua lingkaran. Berikutnya 3 ke 6 itu selisihnya 3. Maka selanjutnya adalah tambah 2, tambah 3, tambah 4. Karena polanya akan terus-menerus tambah satu, tambah satu, tambah satu. Maka setelah angka 15 atau 15 lingkaran, maka teman-teman tinggal tambah 6 deh. Berdasarkan pola yang sudah kaidah buat ya. Maka selanjutnya lagi tinggal tambahin 7, tambahin 8, 9, dan seterusnya teman-teman. Dan bagaimanakah kita bisa membuat aturan perkalian ya atau aturan polanya? Teman-teman bisa seperti ini. Contoh, Haida punya gambar satu lingkaran, lalu empat lingkaran, lalu sembilan lingkaran. Teman-teman eh, sadar nggak ya, atau apa, peka nggak ya tentang bilangan kuadrat, teman-teman? Nah, teman-teman bisa lihat tuh, 1, 4, 9, 16, 25. Tadi teman-teman bisa menyebutkan polanya itu adalah n kuadrat, teman-teman. Jadi misalkan barisan ke 15, ya udah teman-teman tinggal n kuadrat artinya 15 kuadrat artinya 15 kali 15 deh. Ya, tinggal perhatikan polanya, berapa banyak lingkarannya, sama barisan kolomnya berapa ya, kolomnya berapa gitu ya. Ya, rumus UN-nya itu n kuadrat ya, yang tadi sudah kayak bilang ya. Dan sebaliknya, kalau misalkan suku ke-20 banyaknya lingkaran pada barisan ke-20, ya udah tinggal 20 kuadrat, 20 kali 20. Dan misalkan kita main tebak-tebakan, pada pola keberapa ya, Kayuda memiliki 256 lingkaran, berarti kalau dibalik ya, n kuadrat artinya akar dari 256, 16. Kalau di contoh soal ini Kayuda bilangnya akar dari 169 itu 13 ya. Dan kemudian juga ada pola persegi panjang, teman-teman. Contohnya, pertama dua lingkaran, enam lingkaran, 12, 20, 30. Karena tambah 2, tambah 6, tambah 8, tambah 10. Ini teman-teman bisa langsung aja. UN sama dengan N kuadrat ditambah N. Atau teman-teman bisa tulis N dikali dalam kurung N plus satu. Jadi teman-teman tinggal lihat, fokus ke soal berdasarkan tipe pola yang mana ya yang menjadikan warnanya. Dan ada terakhir pola yang sering keluar itu di soal adalah pola segitiga, teman-teman ya. Jadi sama dengan apa pola yang n kuadrat tambah n, teman-teman tinggal bagi dua aja. Ini polanya. Pola segitiga itu cirinya angkanya pertama 1, 3, 6, 10, 15 tambah 6 berarti 21. Atau teman-teman bisa langsung shortcutnya adalah n kuadrat ditambah n dibagi 2 ya. Oke, untuk contoh lengkapnya dan rangkumannya sudah Kaidah berikan di penjelasan pada penjelasan rangkuman di atas. Oke, ya semoga teman-teman bisa lebih mudah memahami pola-pola mana aja dia yang termasuk
pola bilangan segitiga kah, pola pembagian, pola perkalian, pola persegi, pola kubik, pola segitiga, dan seterusnya ya. Demikian penjelasan materi tentang pola bilangan. Semoga bisa bantu teman-teman memudah dan membantu memahami untuk materi matematika tentang pola bilangan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, kita mulai ke pembahasan berikutnya ya, teman-teman semuanya. Ya, posisinya sekarang di tempat kayu sudah hujan deras, teman-teman. Maaf ya kalau misalkan suara rekamannya terganggu oleh derasnya hujan ya. Kita tetap semangat belajar kita untuk membantu adik-adik supaya lebih paham dan lebih mudah tentunya untuk memahami pola barisan dan deret. Oke, barisan dan deret itu terdiri dari dua jenis, teman-teman ya, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Di mana aritmatika itu teman-teman ingat aja tentang tambah atau kurang, sementara geometri itu berhubungan dengan kali dan bagi ya. Oke, pada saat ini ya teman-teman pelajari tentang itu aja tips triknya tentang tambah kurang dan kali bagi. Atau kalau kita ingat-ingat di materi dasar matematika itu kali bataku, kali bagi tambah dan kurang. Oke, sebagai ilustrasi, Kayuda akan menjelaskan tentang apa sih aritmatika. Contoh ya, pada gambar yang pertama ada dua batang korek, empat batang korek api, enam, delapan. Maka teman-teman pasti bisa tebak deh dan bisa langsung tahu bahwa pada barisan kelima atau deretan kelima itu berapa ya batang korek yang tersedia? Yaitu teman-teman tinggal tambah dua aja, jadi 8 tambah 2 hasilnya 10 ya. Oke, nah cukup mudah kan teman-teman? Nah, untuk lebih mudah lagi memahami barisan matematika, teman-teman tinggal pahami kata kuncinya, yaitu A sebagai suku pertama atau bilangan pertama, B beda atau selisih, lalu N adalah suku yang ditanya, ya misalkan tadi suku kelima, 9, 90, 1000 dan seterusnya ya. Lalu aritmatika ini punya rumusnya, punya caranya untuk teman-teman lebih cepat dan mudah untuk kita itu A ditambah N min 1 dikali B ya teman-teman ya. Di mana A sebagai suku pertama, B beda atau selisih, dan N adalah suku yang ditanya ya. Lalu untuk aritmatika, bedanya tentang perkalian dan pembagian, teman-teman tinggal apa formula atau caranya adalah A dikali R pangkat N min 1. R itu terdapat dari rasio, bisa perkalian ataupun pembagian teman-teman ya. Dikali 3 tuh atau dibagi 3 teman-teman bisa tulisnya dikali juga tapi dikali 1/3 ya. Oke, contoh soalnya nih. Coba teman-teman temukan suku ke-15 atau angka ke-15 dari minus 13, min 11, min 7, dan min 8. Oke, kita langsung aja. Kita sudah dapat angka pertamanya yaitu minus 15. Lalu yang ditanya adalah n-nya suku ke-15. Kita kurangi 1. Dengan beda atau selisihnya itu tambah 4. Ya, berarti 4. Jadi min 15 ditambah 15 dikurang 1 dikali 4. Hati-hati teman-teman. Kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Berarti 15 dikurang 1, 14. 14 dikali 4 hasil 56. Minus 15 ditambah 56 itu hasilnya 41. Yeay. Cukup mudah kan? Lalu kita kasih contoh juga di barisan geometri. Tentang 128, 64, 32, dan 16. Teman-teman udah tahu tuh. Kayak dikali 1/2 atau dibagi 2. Boleh. Teman-teman tinggal lanjutin aja. Berarti suku ketujuh itu adalah tempat teman-teman bisa lanjutin langsung tanpa harus pakai rumus Arni atau geometri. 16 dibagi 2, 8. 4, 2 deh. Makanya hasilnya adalah 2 teman-teman. Apa bedanya deret dan barisan-barisan itu suku keberapanya aja khusus dia tanya. Tapi kalau deret itu hasil penjumlahan dari suatu barisan. Misalkan S5. Jadi 5 angka pertama dari barisan tersebut kita tambah misalkan 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 itu contoh 5 suku pertama dari deret aritmatika ya. Di mana deret aritmatika itu rumusnya N/2 kali 2A tambah N min 1 kali B. Dan khawatir pasti teman-teman kuncinya di A, N, dan B. Di aritmatika itu tiga kata kuncinya. Sementara di deret geometri rumusnya Arni juga. Pi A dikali R pangkat N. Dikurang 1, teman-teman. Jangan dikurangkan banyak-banyak. Satu aja dikurang dibagi. R dikurang 1. Ya, contoh soalnya nih. Edukasi ya. Contoh soal deret aritmatika.
2 tambah 4 tambah titik-titik sampai angka ke-20. Ya, jadi ada berapa banyak sepuluhnya? Ada berapa? Ada 10. Jadi 10 per 2 dikali 2A. 2 kali 2 4. Ditambah 10 kurang 1 hasilnya 9 dikali bedanya atau selisihnya 2. Jadi ingat ya, dalam kurung terlebih dahulu jangan sampai salah operasi hitungnya ya. 4 ditambah 9 dikali 4 ya. Jadi 4 ditambah 18 hasilnya 22. Jadi 10 dikali 22 dibagi 2 hasilnya 110 deh. Ya kan? Untuk lihat geometri juga sama. 3 tambah 6 tambah 12 sampai 96. Teman-teman bisa lanjutkan dulu. Kalau misalkan mau hitung manual, tinggal dikali 3 kan? Dikali 2 ya. 12 dikali 2, 24. 24 dikali 2, 48. 48 kali 2, 96. Udah deh, teman-teman boleh jumlahin. Atau shortcutnya, atau cara cepetnya, teman-teman tinggal masukkan Arni. A kali R pangkat N min 1, di mana A sebagai suku pertamanya 3. Ya, rasionya itu 2. 3 jadi 6 kan dikali 2. 6 jadi 12 itu dikali 2. Ya, jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 6. Ingat hati-hati pangkat dengan kurang ya. Pangkat dengan kurang, teman-teman kerjakan pangkat terlebih dahulu ya. 2 pangkat 6 itu 64. 64 dikurang 1, 63. 63 dikali 3 hasilnya 189 deh. Untuk delta hingga ini akan dijelaskan di materi persiapan Olimpiade Matematika ya. Nanti untuk persiapan kelas 9, teman-teman belajarnya cukup di sampai materi SN aja gitu ya. Untuk delta hingga nanti di SMA juga ada topiknya ya. Terima kasih penjelasan dari materi tentang deret aritmetika dan geometri, barisan aritmetika dan geometri. Semoga bisa bantu teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up,